Selamat malam Bu Inang. Ya, selamat malam. Bagaimana kabar Ibu malam ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Muria Tarakan, jurusan manajemen. Di sini kami ingin mewawancara Ibu mengenai pengalaman Ibu selama menjadi wirausahawan dan mengenai usaha Ibu. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bu ke kamera Ibu profesi. Halo semuanya, anak-anak Ibu pastinya. Ibu sebenarnya bukan orang asing ya kalau untuk ekonomi, karena juga sebenarnya dosen di Fakultas Ekonomi, tapi khususnya di program studi akuntansi ya. Jadi mungkin kita nggak ketemunya itu, tapi ada aja itu seleweran ya setiap hari. Boleh tahu usaha Ibu ini sudah berdiri sejak kapan? Mie Kumpau itu berawal dari namanya Organic Cafe. Ya, Organic Cafe. Makanya coba lihat itu ada Mie Kumpau by Organic Cafe, Mie Kumpau by Organic Cafe. Jadi berawal dari situ. Kenapa? Karena dulu Ibu itu sebagai konsultan organik. Ya, baik inner maupun outer ya. Jadi mengajari masyarakat itu bagaimana menjaga pola makan tapi dengan organik supaya kita bisa awet muda. Itu berdirinya tahun 2015. Mie Kumpau itu sebenarnya salah satu menu yang ada di Organic Cafe, tapi viral dia. Jadi menu namanya itu viral sampai akhirnya usaha itu ternyata kalau kita di bidang F&B ya, kuliner itu harus fokus. Jadi ada satu brand untuk fokus, brandnya apa, Mie Kumpau, dan nama Mie Kumpau itu diterima sama masyarakat karena kan unik ya. Dan Ibu itu jadikan itu sebagai brand, dan kumpaunya itu artinya bergaya pedas, bergaya sok-sokan tapi di level pedas. Nah, jadi misalnya kamu level berapa? Aku level 5, level 6, level 7 gitu. Padahal satu level itu setara 4 biji cabai. Jadi yang level 2 aja udah kayak gitu. Nah, Jadi ini punya Ibu sendiri atau franchise dari punya Ibu sendiri. Jadi benar-benar murni dari hasil kreativitas ya, pemikiran Ibu sendiri, mulai dari pemberian brand sampai jenis fontnya, sampai warna, pemilihan warna, sampai arti dan konsep yang ada kalian lihat di sini ya. Konsepnya seperti ini, di model apa dan seterusnya. Kalau dia dulunya masih gerobakan. Dulu gerobakan, kemudian Ibu banyak ikut di food court, jadi kafe-kafe yang berkonsep food court. Karena pandemi, nah pandemi itu yang membuat kapan lahirnya Mie Kumpau saat pandemi. Pas saat pandemi itu ternyata itu membawa hikmah, orang-orang suka karena sepi. Akhirnya ya udah diteruskan. Untuk modal awal sendiri, Modal awal sih kalau Organic Cafe dulu ke Ibu kan basicnya nggak ada sama sekali ilmu tentang kuliner, jadi benar-benar dari nol ya. Nah, itu katanya ilmunya ya, kalau kita misalnya mau mendirikan satu usaha, kalau nggak punya produk dulu itu kita beli franchise. Saat itu Ibu sempat beli franchise awal 10 juta. Tapi 10 juta itu franchise bukan Mie Kumpau ya, Organic Cafe itu cemilan. Cemilan kentang prempres itu loh, itu satu. Terus jasuke sama tahu crispy. Jadi 3 menu itu 10 juta. Dari situ Ibu mulai kembangkan, Ibu ubah resep, kemudian Ibu racik saus khasnya yang organik, itu kan yang organik Melilia itu sana kan Ibu ubah jadi semua minuman-minuman itu yang kalian minum tuh semuanya berbahan soya. Termasuk seperti soto Betawi biasanya kan pakai santan, kita ubah jadi soya. Tahu telur kayak gitu-gitu lah nak. Nah, karena awalnya Ibu kepingin kan ada paham ilmu pengetahuan bahwa makanan sekarang itu semuanya serba berbahaya, banyak kan kimianya. Jadi itu Ibu ngeri, dan itu ilmu ada itu sama Ibu. Kan dulu konsultan ya. Nah, sampai akhirnya aku kepingin kampanye lagi, tetapi melalui makanan. Jadi melalui ini kulineran gitu. Sampai akhirnya niatnya sih memang kepingin menciptakan menu-menu sehat gitu, khususnya buat generasi penerus. Niatnya begitu. Ya begitulah sampai akhirnya terus, dan Mie Kumpau ini lahir di pas saat pandemi gitu sih. Modal awalnya 10 juta. Beli franchise awal sampai berkembang ini enggak tahu ini belum hitung ya ada berapa ratus. Asetnya sudah lumayan. Terus untuk cabangnya sendiri sih Bu, ada cabang dulu sempat ya Bu? Sempat dulu awalnya Ibu ikut di semua kafe yang berbentuk food court. Sempat di Kaki Lima, sempat di Juta Cafe, sempat di Happy Cafe, sempat di Inbox, sempat di Poklip Gita Jalatama. Ya itu coba hitung itu ada sekitar 7 kayaknya. Tujuannya sih Ibu kenapa keliling seperti itu, karena aku untuk branding nak.
Jadi branding itu butuh butuh kita memang sosialisasi, dan alhamdulillah pelanggan-pelanggan Ibu udah banyak juga. Jadi tahu. Terus pindah ke sini Ibu renovasi total seperti ini yang seperti kalian lihat, sampai udah Ibu ambil endorse apa segala kita. Sekarang sudah ada cabang. Murni di sini aja. Saya ada lihat juga di Malinau mie kumpau Bu di End-House itu Ibu punya juga Bu Gebi. Oh iya kah? Nah ya Bu Gebi ngambil di sini, ngambil beli bahan aja sih. Iya. Jadi semua kayak bahan, mie, terus bumbu sama kemasan semua boleh pakai brand Ibu. Berarti Bu semacam franchise juga ya? Belum sampai situ beli. Okay. Belum Ibu beli kayak berupa tanda tangan enggak, masih dia beli bahan baku, dia jual kepingin untung gitu kan. Iya. Ya kayak gitu aja, masih setara itu. Banyak sih yang minta, tapi Ibu belum boleh. Karena aku kepingin, kita kan orang akademik ya, paham banget tentang manajemen segala macam. Jadi bisnis itu bukan cuma karena modal, nyenaknya semangat, tetapi itu semuanya harus tersistem. Ada nilai-nilainya juga. Sistem termanajemenin supaya bagus, supaya jalannya bagus ya. Nah, jadi nanti kalau sudah sistemnya berjalan, kita udah bisa bebas finansial. Fungsinya kan kayak gitu. Kalau kita bebas finansial kan autopilot, tanpa kita pun kita udah bisa jalan. Terus omset per bulannya Bu kalau boleh tahu? Omset per bulan sekarang sudah meningkat dari yang dulunya 40, 50, 70, 80, udah pernah tembus 110 juta. Wow. Insya Allah. Seperti itu sebulan ya. Dalam usaha ini Ibu ada kendala kah dalam permodalan dan bagaimana? Permodalan pasti dulu di awal-awal ya kan, karena kita kondisi geografis. Kalau mie kumpau ini kan jadi menu andalan kita. Nah itu mie-nya bukan Ibu buat, tapi Ibu ambil dari Jawa, homemade. Ibu kerjasama, Ibu kan nggak mau yang repot gitu kan. Jadi di sana udah standarisasi, kemudian Ibu kirim dari Jawa ke Madiun kan, ke terdekatnya di Surabaya ekspedisi. Jadi perjalanan ke sini tuh hampir 2 minggu sendiri. Berarti ongkir otomatis ya, karena berarti ongkir kalau pesawat kan, karena berat kan. Jadi kan kita harus pakai laut. Nah karena pakai laut itu berarti kan kita butuh waktu jeda. Ada waktu jeda, berarti uang kita store dulu. Habis itu nanti di perjalanan kan tidur lagi. Nanti sampai di sini ada stok lagi. Karena kan kita mau terus-terusan. Ya itu aja sih kendalanya, karena kita harus butuh modal untuk persediaan itu tadi, karena kondisi bahan bakunya yang jauh. Tapi alhamdulillah itu bisa terhandle. Yang tadinya ordernya cuma 500, sekali 1000, sekali 3000, 5000 satu kali order. Jadi kendalanya cuma bumbu yang Ibu Ibu racik sendiri. Kan boleh dong, mie telur boleh bebas beli ya kan, tetapi bumbunya kan beda. Cara Ibu memasarkan usaha Ibu ini sendiri bagaimana Bu? Awalnya karena personal branding Ibu memang jujur kuat, karena Ibu dosen kan. Iya betul. Nah itu ya dari situ, kemudian karena aku niatnya tadi itu kepingin organik. Awalnya kan aku gerobakan aja karena gerobakan, terus ada event Ibu ikut, ada event Ibu ikut. Pokoknya setiap ada event-event dulu Pasar Tumpah ingat, ada Taman Berlabuh, itu waktu masih organik cafe itu gerobakan. Sistemnya itu seperti itu, sampai akhirnya ini organiknya ini terkenal. Nah Ibu sudah punya pasar ya, Ibu sudah punya pasar. Jadi begitu ini berubah menjadi mie kumpau, aku sangat mudah untuk sweet orang gitu loh. Oh ternyata ini yang organik, iya kayak gitu. Ini sudah ada makanan beratnya namanya mie kumpau. Pelan-pelan organiknya, tapi brand organik itu melekat di mindsetnya konsumen, tapi lebih terkenalnya mie kumpau gitu. Kalau pemasarannya dari situ secara alaminya. Nah akhirnya kan perkembangan zaman kita nggak boleh juga nggak ikut melek teknologi kan. Jadi akhirnya Ibu belajar itu di IG belajar IG karena lihat kondisi geografis, Ibu dosen, terus di sini juga dekat kampus, belajarlah. Nah salah satunya ini kemarin momentum ini aku kepengen benar-benar tarik pasar. Pas lagi Ramadan. Makanya itu 1000 porsi itu Bismillah lah Ibu sekalian sedekah. Kemarin media juga sosialnya tadi media sosial kita ada di Instagram itu baru ya, dari tapi baru itu followersnya udah ada 2000, naik secara organik terus dan aktif gitu kan. Facebook pasti ya, Facebook ibu-ibu kan, ibu-ibu ya. Terus TikTok ya mulai Ibu bikin kan. Tapi ini mau WA story yang Ibu kenceng. Jadi sehari semalam itu 24 jam aku udah bisa sampai 400-500 penonton.
Iya. Iya. Jadi kekuatanku di WA Story. Iya, di WA. Makanya kalau ini aku save semuanya. Jadi ibu ngajar tuh di story. Jadi selalu dinantikan itu storynya ibu. Iya, iya. Itu salah satu strategi juga. Strategi ibu juga Nah, kan. untuk karyawan di sini Bu ada berapa ya Bu? Karyawan pernah di 8. Wah, 8 karyawan. Ada beberapa kemarin yang berhenti karena pulang kampung dan akhirnya bisa 6. Untuk karyawannya sendiri itu ada standar Standar penerimaan kalau ibu karena ini UMKM, ibu cuma belajar menetapkan sistem SOP pekerjaannya. Contoh, bagaimana cara memasak mie yang baik, ya kan? Iya. Seperti ini itu ada step-stepnya, takaran-takarannya dan sebagainya. Bagaimana kalau kita di penggorengan, apa yang harus disiapkan kalau pertama dari datang, kalau closing bagaimana, terus di barista seperti itu juga. Nah, jadi mereka harus ikutin itu SOP yang udah kita tentukan, resep-resep apa segala macam itu nggak boleh dilanggar, harus begitu supaya stabilitas kita punya rasa konsisten kan. Jadi Dan semuanya dikontrolnya lewat situ. jadi sebelum itu ada pelatihannya dulu atau gimana? Kita training sama anak-anak yang paling yang senior, training yang junior kayak gitu-gitu. Kadang-kadang ibu turun. rata-rata karyawannya mahasiswa, ada mahasiswa kan? Kalau mahasiswa ibu nggak terima karena satu kendala di waktu, ya. Ini malah mereka yang lulusan SMA yang memang benar-benar pengen kerja, Yang butuh kerja ya. yang butuh kerja. Itu yang kayak gini kan lulusan SMA. Iya. Ada yang kasir itu lulusan tata boga. Nah, terus ada lagi masih ya umur 19 sampai 25 yang ada di sini. Jadi itu ada juga pernah juga edisi tua-tua janda-janda gitu pernah. Iya, yang butuh Ibu-ibu kerjaan muda. ya. Ada juga yang seperti itu. Pernah juga laki-laki semua. Yang nggak ada standarisasi kalau ibu nggak lihat IP, nggak lihat apa, tapi yang penting dia satu komitmen kerja, terus dia bisa bekerja sama dengan tim, ya kan? Iya. Karena kalau kamu nggak bisa bekerja sama tim, siapa ya? Susah lah Iya, susah. pekerjaan, ya kan? Betul sekali. Dia bisa kerja sama tim, terus dia jujur pasti ya. Iya. Selalu maksimal setiap kali melakukan sesuatu, ya, dan memberikan yang selalu terbaik buat siapapun. Jadi misalnya kita menjual, contoh di makanan, kita nggak boleh kurang-kurangi standar kualitasnya. Kita harus jujur terhadap diri sendiri maupun terhadap apa yang kita jual. Nah, itu yang membuat brand ibu jadi sampai bilang gini, apapun yang dikeluarkan menu mie kumpau itu pasti enak. Sampai terbrand seperti itu karena ibu nggak mau, ibu merasa yang makan itu sama seperti kita. Jangan mentang-mentang karena dijual kita kurang-kurangi. Itu satu Sinaya komitmen itu. Kalau dari diri ibu sendiri ya, kita apapun yang kita lakukan kita harus kerja keras, sabar, ulet, konsistensi, ya, kuat. Karena membangun satu bisnis itu bukan bim salah bim, tapi itu butuh proses. Target ibu, visi misi ibu ingin membawa mie kumpau ke internasional, amin. Ya, ya, sebelumnya kan kita ke Kaltara dulu, kita ya nggak buru-buru Kaltara sini. Tujuan yang penting Tarakan dulu, ada 4 cabang mungkin ya. Niat ibu sih daerah Mamburungan 1, Juata 1, di kota 1. Ibu pengennya begitu. Kemudian kita merambah ke Kalimantan, habis itu ke nasional, pelan-pelan tapi pasti ada progres, tapi rapi. Ibu nggak suka yang bisnis yang buru-buru, booming, meledak, viral, habis itu hilang. Karena sebenarnya kapasitas ownernya belum siap. Nah, ibu nggak mau itu. Kita harus tampung sesuai dengan kita punya wadah yang gede gitu kan. Ya udah, kita harus serahkan proposal itu sama Allah, kita rapikan semua, baru bisa kita terima sesuai dengan apa yang kita minta, pasti gitu dong. Nah, kadang-kadang orang itu ya kalau dalam berusaha wadahnya itu dia masih kecil tapi dia mintanya gede, tumpah. Mumpung masih muda, ayo ya. Ibu aja udah tua. Nggak boleh ya. Salah satu motivasi ibu pernah resign dari kampus, tetapi ibu kembali lagi ya, itu karena aku kepingin ilmu yang ada sama diri ibu itu tertularkan di semangat entrepreneurnya. Kami yang sudah usia seperti ini bisa, kenapa kalian tidak? Nah ya, satu-satu ibu pernah mewakili Indonesia di Taiwan untuk dinobatkan jadi posisi peringkat tertinggi, dan itu bendera Indonesia dikumandangkan di sana. Kalau ibu yang berasal dari kota kecil itu mampu seperti itu, kenapa tidak kalian di bidangmu masing-masing ya. Intinya kreativitas jangan lupa ya, terus berusaha, berdoa, dan jangan lupa lingkungan itu sangat mempengaruhi mindset, terutama mindset kita ya. Karena mindset kalau
tularkan menjadi tindakan, tindakan kalau diulang-ulang menjadi kebiasaan, dan itu yang akan menjadi satu tujuannya nanti kan begitu. Jadi mindset, kalau mindset kita ini kacau ya udah kacau semua. Jadi seperti itu sih, itu yang kuncinya ibu selama ini, nata mindset ke arah positif selalu, tata itu terus. Ya anak muda harus terus berjuang, raih impianmu setinggi-tinggi. Ya. Omido for the beat. Jadi berdasarkan dari wawancara tadi, kita dapat belajar untuk menjadi seorang wirausahawan, kita dapat memegang beberapa poin. Pertama yaitu komitmen yang kuat. Yang kedua, kerja keras. Dan yang ketiga itu mindset kita. Dan yang keempat, semangat untuk terus berkembang. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, ini saatnya kita untuk membranding diri kita agar bisa menjadi wirausahawan sukses di kemudian hari. Terima kasih Ibu Inang atas kesempatannya sudah mau kami interview pada malam hari ini. Semoga bisnis Ibu lancar-lancar terus dan Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, sama-sama. Ya, anak muda jangan nggak boleh lembek, apalagi perempuan-perempuan. Kita harus setara sama laki-laki kalau perlu. Ya, betul sekali. Oke, itu Terima aja. kasih, Bu. Sama-sama. Bye.